Brembe kabar semeton senamian. Pemirsa Suara Dapil, saat ini saya sedang berada di Islamic Center Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan kita akan mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2. Islamic Center sendiri merupakan masjid terbesar dan termegah di Kota Mataram yang memiliki menara setinggi 99 meter sesuai dengan Asmaul Husna atau 99 nama Allah yang baik dan indah. Pemirsa, siapa anggota DPR RI yang akan kita ikuti dalam episode Suara Dapil kali ini? Tetap ikuti kami di Suara Dapil, Suara Daerah Pemilihan. Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi yang termasuk dalam Kepulauan Nusa Tenggara dengan dua pulau terbesar, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa. Alamnya yang masih asri dan unik dengan kekayaan pantai dan beberapa gugusan pulau kecil atau gili menjadikan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu destinasi wisata baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Selain memiliki kenampakan alam yang begitu menakjubkan, Nusa Tenggara Barat juga terkenal sebagai salah satu lokasi wisata religi yang sering didatangi. Terletak di Kota Mataram, ada Masjid Raya Hubul Watan yang masuk dalam wilayah Islamic Center. Wilayah Islamic Center ini dibangun di atas lahan seluas 74.749 meter persegi. Masjid Hubul Watan memiliki 4 menara yang menjulang tinggi. Salah satu di antaranya adalah Menara Asmaul Husna dengan ketinggian 99 meter. Tidak heran jika Nusa Tenggara Barat dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Kehadiran Islamic Center menjadi seperti pusat bagi lebih dari 5.000 masjid di NTB yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Pada pemilihan legislatif 2019, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat dibagi menjadi 2 daerah pemilihan, yaitu Dapil NTB 1 dan Dapil NTB 2. Pada kesempatan kali ini, tim Suara Dapil akan mengikuti kegiatan dari anggota DPR RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 yang terdiri dari Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Beliau adalah Ibu Hajah Wartia dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang saat ini duduk di Komisi 11 DPR RI. Setibanya di Kota Mataram, tim Suara Dapil menemui Ibu Hajah Wartia yang sedang berkunjung ke pengrajin mutiara di Desa Sekarbela. Sekarbela dikenal sebagai daerah pengrajin mutiara nomor 1 di Mataram. Bahkan telah dikenal sebagai pusat kerajinan emas sejak zaman Kerajaan Bali di Pulau Lombok sekitar tahun 1800-an. Namun, saat itu pola pemasaran dan desain produk emas masih sangat tradisional. Namun saat ini, peralatan dan pemasaran sudah lebih modern. Produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas top. Mutiara Lombok sendiri merupakan South Sea Pearl, jenis yang tak bisa dikembangkan di sembarang tempat. Hanya alam Lombok, Sumbawa, dan Papua yang mampu menghasilkan mutiara terbaik dari jenis ini. Ada 2 jenis mutiara yang dijual di Sekarbela, yakni mutiara air tawar dan air laut. Hampir seluruh masyarakat di Kecamatan Sekarbela menjadi pengrajin mutiara sehingga ditetapkan sebagai klaster industri kecil unggulan untuk kerajinan mutiara, emas, dan perak. Harapan saya tentu dengan adanya pengrajin yang bisa mandiri ini akan berdampak bagus ya untuk perekonomian keluarga. Setidak-tidaknya mengurangi pengangguran. Pengangguran sekarang kita tahu kan di mana-mana tumbuh subur gitu. Dengan mengharapkan tamatan S1, S2, pegawai negeri umpamanya kita mencoba
merubah mindset berpikir mereka itu dengan cara-cara ya seperti ini, mereka mandiri, wirausaha gitu. Dan tentu saja akan kita teruskan harapan dari pengrajin-pengrajin yang ada itu untuk terus berkolaborasi ya, sehingga menampilkan nanti hasil-hasil yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kunjungan dari DPR RI ini nanti pasar untuk mutiara dan kerajinan khususnya di Skarbele ini tambah luas. Jadinya semakin hidup kita sebagai pekerja di sini. Alhamdulillah, yang saya tahu ada program sosial BI juga yang memberikan perhatian kepada pengrajin-pengrajin kita yang ini termasuk ekonomi kreatif ya, masuk dalam kategori ekonomi kreatif. Sehingga di sana ada dukungan juga untuk bantuan-bantuan peralatan. Insya Allah nanti kami akan sampaikan, mudah-mudahan nanti ada respon cepat dari BI kepada mereka yang membutuhkan, terutama pengrajin. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat di Skarbela. Setelah ini masih banyak kegiatan tim Suara Dapil di daerah pemilihan Ibu Haja Wartiah. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Dapil, suara daerah pemilihan. Keesokan harinya, Ibu Haja Wartiah melanjutkan kegiatannya bertemu dengan pengrajin tenun di Desa Nangker, Kecamatan Pandan Indah, Lombok Tengah. Kedatangan Ibu Haja Wartiah disambut dengan iringan musik tradisional Lombok, Gendang Breke. Dan masyarakat terlihat sangat antusias melihat langsung wakil rakyat mereka di Senayan. Terlihat pula banyak sekali pengrajin tenun yang sedang sibuk membuat kain tenun dengan alat yang masih sederhana. Ibu Haja Wartiah pun mencoba untuk menenun dengan alat tenun bukan mesin tersebut. Menurutnya, menenun membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah karya tenunan yang sangat indah. Pemirsa TV Parlemen yang berada di mana saja, ternyata lebih susah jadi penyesek daripada jadi anggota DPR RI. Aduh, saya dengan begini ada nilai kebanggaan tersendiri berada di tengah-tengah masyarakat yang punya potensi keterampilan. Begitu susahnya namanya dapat satu kain, tetapi dengan harga yang masih belum belum layak menurut saya ya. Seharusnya kan dihargai betul kerja teman-teman ini ya. Kalau dilihat sampai jadi hanya 60.000. Ini mungkin jadi pemikiran kita ke depan bagaimana mengeksplor atau membawa potensi ini untuk lebih bagus ke depan. Sehingga nanti lebih layaklah harga-harga yang didapatkan dari teman-teman ini. Mulen sekat batur. Lama kenal aja. Aduh. Meleng ke belajar tahun lain depan pacu. Luar biasa. Hebat. Kita beri aplaus dulu buat semua ini. Selain itu, Ibu Haja Wartiah juga mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan dari para konstituennya. Selain tentunya meminta bantuan alat tenun yang lebih canggih, masyarakat di dapilnya menyampaikan mengenai ketersediaan air bersih yang masih kurang, serta kebutuhan alat musik gendang breke yang masih kurang. Kemudian Ibu Haja Wartiah melakukan pertemuan dengan masyarakat di Desa Pandan Indah. Dalam pertemuan ini, Ibu Haja Wartiah memberikan penjelasan mengenai tugas dan fungsi anggota DPR RI. Tidak lupa Ibu Haja Wartiah yang saat ini duduk di Komisi 11 DPR RI juga memberikan pemahaman kepada masyarakat di dapilnya itu mengenai bidang Komisi 11, yaitu keuangan dan perbankan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa alhamdulillah
hari ini kami diberikan amanah duduk di Komisi 11. Komisi 11 ini komisi yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan. Mudah-mudahan kehadiran kami di sana itu nanti membawa keberkahan bagi masyarakat di desa ini. Salah satunya adalah insya Allah banyak program-program sosial mitra kerja kami di Komisi 11. Melalui program sosialnya akan kami upayakan secara maksimal untuk di Desa Pandan Indah. Dan alhamdulillah ada beberapa kelompok yang mendapat dukungan bantuannya di Desa Pandan Indah. Insya Allah nanti akan kita bantu 2 alat gendang belik. Selain melakukan diskusi dengan konstituennya, Ibu Hajawarti Ah memberikan sumbangan kursi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk berkumpul. Di mata konstituennya, Ibu Hajawarti Ah dikenal sebagai sosok perempuan yang cerdas dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Bahkan sebelum menjadi anggota DPR RI, ia telah berbuat banyak bagi masyarakat yang berbentuk fisik maupun sosial. Hal ini terbukti pada saat kami mengikuti kegiatan beliau di dapilnya. Seakan tidak pernah ada kata lelah bagi wanita asli kelahiran Kota Mataram. Kali ini Ibu Hajawarti Ah mengunjungi masyarakat di Majelis Taklim Praya, Lombok Tengah. Dalam pertemuan ini, sebagai wakil rakyat yang saat ini duduk di Komisi 11 DPR RI, Ibu Hajawarti Ah menjelaskan mengenai tugas dan fungsi komisi yang saat ini ia duduki. Ibu Hajawarti Ah juga menyerap aspirasi dari konstituennya yang akan disampaikan dalam rapat-rapat di DPR RI dengan pemerintah pusat. Jadi hari ini kami dalam program reses. Reses itu turun ke dapil menyerap aspirasi sebanyak-banyaknya. Nanti aspirasi yang berkembang kami catat dan kami akan laporkan secara resmi Bapak Tuan Guru, termasuk aspirasi tadi untuk memudahkan transportasi majelis taklim silaturahim. Bagaimana caranya? Insya Allah kami akan cari solusi yang terbaik. Mudah-mudahan ada cara yang terbaik nanti ya untuk bisa mendatangkan apa yang diharapkan oleh Bapak Tuan Guru tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, siang hari ini saya mungkin tidak terlalu banyak berpanjang kalam, tetapi lebih banyak ingin mendengar. Siapa tahu di luar yang disampaikan oleh Bapak Tuan Guru ada hal-hal lain. Karena kebetulan Tuan Guru hari ini kami diberikan amanah duduk di Komisi 11 yang berhubungan dengan keuangan dan perbankan. Dan di sana di kemitraan kami dengan BUMN dan perbankan, tentu juga ada OJK di situ, ada BPK di situ dan yang lain-lain, ada Bappenas. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan program sosialnya insya Allah banyak bersentuhan dengan masyarakat. Termasuk nanti ada program sosialnya bantuan beasiswa kepada anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga besar kita ya, yang ada di UIN Mataram maupun yang ada di UNRAM. Pemirsa, masih banyak lagi kegiatan kami di daerah pemilihan Ibu Hajawarti Ah di Dapil NTB 2. Jangan kemana-mana, tetapi suara Dapil, suara daerah pemilihan. Keesokan harinya, Ibu Hajawarti Ah kembali mengunjungi konstituennya di Desa Bleke, Praya Timur, Lombok Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus tuan rumah Bapak Senang Haris. Beliau adalah tokoh yang banyak membantu kami 2019 bersama timnya. Kita beri aplaus kepada beliau. Dalam pertemuan kali ini, selain berdiskusi dengan masyarakat, Ibu Hajawarti Ah juga memberikan bantuan kepada konstituennya berupa 9 bahan kebutuhan pokok. Jadi bapak-bapak, saya mau kenalkan. Di sebelah kiri saya ada tulisan Rumah Aspirasi Hajawarti Ah.
Di sebelah kanan juga ada tulisan Rumah Aspirasi Hajah Wartiah. Saya mau sampaikan kepada Bapak secara terbuka dan terbuka untuk umum bahwa kami punya Rumah Aspirasi Hajah Wartiah. Selanjutnya Ibu Hajah Wartiah mengunjungi Madrasah Nurul Islam di Sekar Belang. Selain berdiskusi dengan para pengajar di madrasah tersebut, dalam kunjungannya kali ini Ibu Hajah Wartiah juga melihat langsung proses belajar mengajar. Bahkan terlihat Ibu Hajah Wartiah berinteraksi dan memberikan semangat kepada murid-murid madrasah tersebut. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini sedang belajar apa ya? Kaligrafi. Kira-kira siapa yang paling bagus kaligrafinya? Saya. Siapa? Coba kita lihat dulu. Bagus banget. Wah, bagus ya. Siapa yang bisa baca ayat pendek? Ayat pendek siapa yang bisa? Bisa. Oh, itu angkat tangan siapa itu? Ya, Zio. Ah, Zio. Bisa ayat pendek? Sini. Nah, coba sini saya sini. Ya, kebutuhan dan keinginan kami di sini terutama kepada pemerintah ya, supaya kedepannya sekolah swasta itu lebih diperhatikan karena selama ini pemerintah bukan kita ini ya lebih banyak fokusnya mereka itu kepada negeri, padahal swasta itu punya banyak andil di dalam perkembangan mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Apalagi di madrasah ini sebagian besar, apalagi di sini kami yang baru sebagai lembaga yang baru ya, punya guru itu hampir 99% masih honor guru kami. Jadi mereka sangat membutuhkan istilahnya apa ya untuk gaji dan lain sebagainya itu mengandalkan apa yang menjadi bantuan pemerintah selama ini berupa dana BOS. Jadi oleh karena itu kalau seandainya kita bisa dibantu guru-guru kami yang ada di sini ini bisa diperhatikan pemerintah kedepannya paling tidak adalah yang menjadi PNS atau jadi kebutuhan daripada pengeluaran sekolah untuk biaya operasional tidak banyak terkuras untuk pembayaran honor. Semangat! Saya memperbanyak langsung mendengar dari pelaku ya. Hari ini kita sudah mendengarkan bersama-sama. Ada kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk penguatan lembaga ini agar memenuhi persyaratan-persyaratan sendiri. Apalagi kita sekarang mengharapkan minat baca anak-anak. Kalau tidak ditunjang dengan sarpras, saya kira agak ini ya. Ini catatan kami, nanti kami coba sampaikan juga di pusat. Mungkin kita bicara nanti dengan komisi-komisi terkait. Oke Bunda, kita sudah banyak melakukan kegiatan nih ya, berbagai aspirasi sudah diberikan juga oleh masyarakat.
Nanti apa yang akan Bunda lakukan setelah tiba di DPR RI nanti? Insya Allah setelah kami melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lainnya, semua aspirasi yang kami dengarkan, kami catat dengan rapi. Insya Allah semuanya akan kami ikhtiarkan, perjuangkan di pusat. Oke, baik Bunda. Semoga nanti apa yang Bunda sampaikan juga ini akan mendapat terrealisasi ya Bunda ya. Bunda sedikit ada kenang-kenangan dari kami TV Parlemen. Mungkin bisa dilihat dulu Bunda. Oh iya ya. Dulu ya. Kita dulu ya. Ini hadiah dari TV Parlemen. Dilihat Bun. Wah keren. Dilihatin Bunda. Tepuk tangan dulu untuk TV Parlemen. Ini kenang-kenangan dari kami untuk Bunda. Sini kesini. Semoga suka ya Bun. Alhamdulillah suka. Oke, baik pemirsa, dengan demikian maka berakhir pula pertemuan kita dalam episode Suara Dapil dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 2 dengan anggota DPR RI Komisi 11 Ibu Wartia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.